saudara semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saudara sekalian, dalam perkuliahan ini tentu adalah perkuliahan yang ke-7 ya. Kita tatap maya setelah beberapa pertemuan dari 1 dan 2 kita melakukan pertemuan tatap maya, maka hari ini sebelum UTS kita juga melakukan pertemuan tatap maya. Untuk itu kita tentunya merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa diberikan kesehatan untuk bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Sambil menunggu teman-teman yang bergabung, maka tentu saya sebagai dosen Pancasila ada beberapa pengumuman yang bisa dipahami oleh Anda, saudara semuanya, di antaranya soal UTS sudah Bapak upload di pertemuan ke-8. Mungkin di antara saudara sudah ada yang membukanya, maka saudara bisa melihat soal itu dan bisa juga dari hari ini untuk mengerjakan, dan pada hari hanya nanti saudara tidak akan repot dalam arti tinggal untuk mengirim saja pada pertemuan 8 di asesmen 8 tersebut. Saudara sekalian yang berbahagia, selama kurang lebih pada materi yang ke-7 ini tentu ada beberapa hal yang kita bisa tanyakan atau beberapa hal terkait tentang absensi dan juga terkait tentang tugas yang kemarin sudah Bapak sampaikan, bahwa tugas besar itu sendiri saudara kerjakan 5 dari soal yang ada, kemudian saudara upload di asesmen di tugas besar 1 itu. Jadi bentuknya bukan bentuk makalah atau karya tulis. Yang terpenting adalah saudara kerjakan dari 5 soal yang saudara anggap itu saudara mampu untuk mengerjakan. Jadi ya kerjakan saja, dan kemudian jangan saudara terlambat dalam melakukan upload terhadap soal yang sudah Bapak berikan di sana. Lanjutnya, bahwa pertemuan ke-8 adalah pertemuan UTS, maka saya berharap terhadap saudara sekalian untuk bisa semuanya mengikutinya. Walaupun terkendala mungkin belum melakukan administrasi ataupun yang lain, saudara lakukan saja, yang penting ikut dulu. Jangan sampai ketinggalan, karena pengaruh terhadap nilai nanti pada nilai akhir ini. Oke, kita awali dalam pertemuan kali ini. Bapak akan mengabsen dulu terhadap kehadiran saudara. Sebentar. Assalamualaikum Pak, maaf terlambat Pak. Ya, oke. Absen dulu ya. Bisa dilihat? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Siap. Bagi saudara yang hadir bisa langsung berkomentar ya. Mulai dari Jatayu Putra Adli, ada Jatayu? Belum nampak. Kemudian ada Ivan Iskandar, Hadir Pak. Hadir ya. Kemudian
ada Ahmad Hisam. Ada Ahmad Hisam? Belum kelihatan. Kemudian Ahmad Junaidi Melani Yusuf. Ada? Hadir Pak, hadir. Siap. Hadir Pak. Kemudian Aji Sulistyo. Ada Aji Sulistyo? Belum kelihatan. Selanjutnya Al-Mahisa Putra. Al-Mahisa Putra ada? Belum nampak kelihatannya. Lanjut kepada Andi Rahmat Aditya. Belum ada. Kemudian Andika Pangistu ada? Hadir Pak. Siap. Andrianto Reza Mahindra. Andrianto Reza Mahindra belum? Badrus Salam. Hadir Pak, hadir. Oke. Beben Prihartono. Hadir, Pak. Prihartono. Hadir. Hadir. Ya, siap. David Geraldo Pakpahan. David Geraldo belum kelihatan. Selanjutnya kepada Devri Irasena Aji Timotius. Hadir ya. Dimas Anindiozati. Ya, hadir Pak. Siap. Effendi Setiawan. Hadir Pak. Fikri Darmawan. Hadir Pak. Muhammad Khairul Fadli. Hadir Pak. Ya, oke. Randy Gunawan. Hadir Pak. Hadir Pak. Saifullah. Saifullah. Kemudian Samuel Aras Mikael. Hadir Pak. Samuel. Hadir. Sukirman. Sukirman. Umar Bahri. Umar Bahri. Umar Hasan. Umar Hasan ada? Selanjutnya Yena Ranesa. Hadir Pak. Ya. Kemudian Yogi Ferdiansa. Hadir Pak. Yogi Saputra. Yogi Saputra. Yulinda Khairani. Hadir Pak. Yulinda. Hadir Pak. Zainal Arifin. Hadir, Pak. Alvin Alexandro. Hadir Pak. Arman Dion Sakti. Hadir, Pak. Rizal Fahruroji. Hadir Pak. Muhammad Al-Farihin. Muhammad Al-Farihin. Tasarwana. Tasarwana. Andi Sutrisno. Andi Sutrisno. Nafa Aulia Az-Zahra. Nafa Aulia Az-Zahra. Udah keluar Pak. Oh, udah keluar. Nur Fahru Rozi. Nur Fahru Rozi. Hadir Pak. Hadir Pak. Rivaldi Hafiz. Hadir, Pak. Rahmat Abdullah.
Rahmat Abdullah. Angger Bayu Raino. Siap, hadir Pak. Siap. Wisnu Kusuma Wardana. Hadir Pak. Oke. Siapa yang belum dipanggil? Saya Pak, Samuel Pak. Samuel. Iya Pak. Absen nomor berapa inget nggak? Itu 23 belakangnya. 23 ya. Iya Pak. Maksudnya Samuel Aras Mikael. Iya. Iya Pak. Siap. Lanjut. Saya Siapa Pak yang Sukerman Pak. Sukirman. Pak. Oke, siap. Nomor Siapa lagi? 21. Siapa lagi? Haji Sulistyo Pak. Ada lagi yang belum dipanggil? Haji Sulistyo Pak, saya Pak. Aji. Iya Pak. Yang 5 kalau nggak salah Pak. Absen berapa ya Aji? 5 Pak, di atas sih Pak saya. Kalau nggak salah 5. Aji Sulistyo. Ya. Iya betul Pak. Iya. Terus siapa lagi yang belum? Umar Hasan, Pak. Umar? Hadir, Pak. Umar Hasan. Ya, oke, siap. Umar Hasan. Terus siapa lagi? Hadir. Siapa lagi yang belum? Dari atas bisa dicek. Jatayu belum hadir. Ahmad Hisam. Almahisa Putra. Andi Rahmat. Andrianto Reza. Badru Salam. Hadir Pak. Ada ya? Oke, siap. Ada Pak. Masuk. Oke. Kemudian David Giraldo Pakpahan. Lanjutnya Saifullah. Umar Bahari. Yogi Saputra. Selanjutnya Muhammad Al-Farihin. Tasarwana. Andi Sutresno. Nafa Aulia. Jadi keluar ya. Pak, maaf Pak. Pak Saifullah masuk Pak. Oh, Saifullah ada, oke. Rahmat Abdullah, ada Rahmat Abdullah? Saifullah. Saifullah ya. Mana Saifullah? Saifullah mana? Halo? Lewat chat Pak, beliau Pak, maaf. Ada Saifullah masalah mana? di jaringan Pak katanya. Koneksinya buruk Pak itu Pak. Oke. Kemudian siapa lagi? Rahmat Abdullah. Oke, sudah ya. Kita simpan. Nanti kita bisa konfirmasi absen setelah kita perkuliah. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, ini absensinya sudah bisa dilihat. Absensi juga pengaruh terhadap nilai. Jadi jangan sampai absensinya banyak yang misalkan alfa atau kosong.
Saudara sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan materi pada hari ini. Sebelum kita kepada materi, mungkin ada yang saudara tanyakan terkait tentang perkuliahan. Silakan. Sambil nunggu temannya yang belum hadir mungkin. Ada yang ingin saudara tanyakan? Sebentar, ini ada berita risau. Saifullah, Pak maaf saya telat baru bisa connect ya. Umar Bahari saya belum di absen Pak. Umar ya. Iya, Umar tadi saya ada absen ulang ya. Umar Bahari sebentar. Sambil nunggu teman-teman silakan kalau ada saudara ingin tanyakan terkait perkuliahan. Tidak ada masalah ya. Tugas sudah dikerjakan, tugas TB-nya. Umar Bahari. Umar Bahari absen berapa ya tadi? Umar Bahari. Iya, Umar Bahari. Udah Bapak absen ya? Saudara masuk? Oke. Siapa lagi? Andi Sutrisno, Pak. Arifin? Andi Sutrisno, Pak. Andi, oke. Andi Sutrisno. Bentar. Andi Pangestu. Siapa? Andi siapa? Andi Sutrisno, Pak. Andi Sutrisno. Andi Sutrisno absen berapa ya? Ada nggak nih? Absensinya nomor berapa ya, Mas? Sebentar, Pak. Oh iya, ya Mas. Andi Sutrisno. Siapa? Oke, siap masuk. Ya. Siapa? Siapa lagi? Ya. Ya, sudah sekalian yang berbahagia, jadi kita lanjut pada perkuliahan kita. Masuk kepada materi kita, yaitu pembahasan tentang bisa dilihat belum ya? Bisa ya? Sudah Pak. Bisa Pak. Ya, sudah Pak. Ya. Bisa, Pak. Siap. Jadi saudara sekalian, untuk tugas ini yang saudara harus lakukan, yang pertama terkait tentang tugas besar itu, saudara pilih 5 tema dan kerjakan semampu saudara, terus kemudian upload segera mungkin di asesmen ya. Kemudian untuk UTS besok itu soal sudah Bapak upload di pertemuan ke-8. Saudara bisa lihat di pertemuan tersebut dan bisa segera dikerjakan supaya nanti pada hariannya saudara tidak akan kerepotan atau saudara sudah disiapkan segalanya. Dan pas uploadnya adalah ketika saudara sudah ada hari dan jamnya, dan jangan sampai terlambat. Bila keterlambatan mempengaruhi terhadap poin dari nilainya juga. Saya berharap dari sekarang saudara sudah siapkan diri. Oke, saudara yang berbahagia, kita lanjut kepada materi kita, yaitu pembahasan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Ya. Setelah pembelajaran ini, diharapkan saudara mampu melakukan kajian dengan proses kajian pemanfaatan literatur yang dapat menghasilkan kajian tentang Pancasila sebagai etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dengan metode kajian literatur diharapkan dapat mengkaji Pancasila sebagai sistem etika dari berbagai perspektif. Menunjukkan hasil kajian literatur dengan kemampuan membandingkan, mempersamakan dan membedakan pendapat mengenai Pancasila dengan sistem etika. Mampu melakukan kajian dengan proses kajian pemanfaatan literatur yang dapat menghasilkan kajian tentang Pancasila sebagai etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Materi kita ini adalah tentang pengertian etika dan etika Pancasila. Lanjut bahwa pengertian etika di slide itu berubah nggak ya? Apa tetap slide pertama? Baru slide pertama tuh Pak. Hanya slide pertama aja ya? Belum berubah, Pak. Kok belum berubah ya? Padahal di sini sudah saya rubah. Oke, kita kayaknya harus di ini saja. Padahal sudah saya rubah ini. Nah. Kalau ini bisa dilihat ya. Pengertian etika secara sederhana dapat diartikan sebagai aturan kesusilaan atau sopan santun. Dalam kajian agama Islam, bagi yang menganut agama Islam, etika itu juga disebut dengan akhlak. Akhlak atau di mana ada perilaku akhlakul mahmudah, akhlakul mazmumah, akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Etika adalah kajian ilmiah terkait tentang etiket atau moralitas, moral ya. Secara etimologis, secara asal kata, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya watak, kesusilaan atau adat. Istilah ini identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin, mos yang jamaknya mores, yang juga berarti adat atau cara hidup. Lanjut, aliran-aliran besar etika. Kita mengenal ada etika deontologi, kita mengenal etika teologi, kita mengenal etika keutamaan, dan kemudian ada etika Pancasila. Deontologi itu adalah etika yang mana nilai baik dan buruknya sesuatu itu berdasarkan dengan tanggung jawab dan kewajiban. Jadi baik dan buruknya sesuatu, moral, etika, akhlak itu terletak kepada tanggung jawab dan kewajiban. Sedangkan etika teleologis itu adalah baik dan buruknya sesuatu itu didasari dari tujuannya. Tujuannya apa? Dan kemudian etika keutamaan dan etika Pancasila. Setiap aliran mempunyai sudut pandang sendiri-sendiri dalam menilai suatu perbuatan apakah baik atau buruknya. Jadi saya sebutkan etika deontologi, sudut pandang kebaikan itu berdasarkan tanggung jawab dan kewajibannya. Kalau etika teleologi itu berdasarkan kepada tujuannya. Lanjut kepada slide berikutnya. Etika deontologi adalah etika memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai dengan atau tidak dengan kewajiban. Kebaikan dalam etika deontologi adalah kewajiban, kemauan baik, kerja keras, dan otonomi bebas. Setiap tindakan katakan baik apabila dilaksanakan karena didasari oleh kewajiban moral dan demi kewajiban moral itu.
Tindakan itu baik bila didasari oleh kemauan baik, kerja keras, dan sungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan itu tanpa ada paksaan dari luar. Lanjut, saudara, masuk pada contoh etika deontologi itu. Kewajiban moral untuk tidak melakukan korupsi, misalnya, merupakan tindakan tanpa syarat yang harus dilakukan oleh setiap orang. Bukan karena hasil atau adanya tujuan tertentu yang akan diraih, namun karena secara moral setiap orang sudah memahami bahwa korupsi adalah tindakan yang dinilai buruk oleh siapapun. Itu adalah contoh etika deontologi. Etika deontologi identik dengan kewajiban atau moral kesadaran individu. Kemudian kita masuk pada etika teleologi. Pandangan etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan. Kalau tadi deontologi berdasarkan kewajiban, teleologi berdasarkan tujuan. Jawaban yang diberikan oleh etika teleologi bersifat situasional, yaitu memilih mana yang membawa akibat, baik meskipun harus melanggar kewajiban, nilai norma yang lain. Demi akibat baik, beberapa kewajiban mendapat toleransi tidak dipenuhi. Perolehan soalan yang kemudian muncul adalah akibat yang baik itu baik menurut siapa? Apakah baik menurut pelaku atau menurut orang lain? Atas pertanyaan di atas, etika teleologi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu egoisme etis dan utilitarianisme. Utilitarianisme menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibat terhadap banyak orang. Baik dan buruknya perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Tindakan dikatakan baik apabila mendatangkan kemanfaatan yang besar dan kemanfaatan bagi banyak orang. Udah merah lagi. Di dalam menentukan suatu tindakan yang Pak, mohon izin sebentar, Pak. Mohon maaf. Lihat mana yang memiliki tingkat kerugian paling kecil, dan kedua dari kemanfaatan itu mana yang paling menguntungkan bagi banyak orang. Kemudian egoisme etis memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelaku. Jika kita bicara tentang kebaikan, maka itu pandangan kebaikan itu kepada orang yang melakukan kebaikan itu sendiri, pelakunya itu sendiri. Secara moral, setiap orang dibenarkan mengejar kebahagiaan untuk dirinya dan dianggap salah atau buruk apabila membiarkan dirinya sengsara dan dirugikan. Ego, namanya bicara tentang egoisme, baik dan buruk dilihat hanya kepada dirinya sendiri, bukan melihat kepada orang lain. Kalau saya ini sudah merasakan kebaikan apa yang saya kerjakan, berarti itu merupakan kebaikan. Oke, saudara, ada yang apa ini? Yang mau komen? Kalau mau ke Bang Irin besok kerjain udah. Mohon maaf, Pak. Yang ngobrol sendiri siapa ini? Pak Rahmat, Bang Rahmat, mikrofonnya Bang Rahmat. Mohon maaf, Pak. Bang Rahmat, Ya, mikrofonnya dimatiin, mungkin Bang kalau ada yang ngobrol. Ya, oke. Lanjut ya, Mas. Ya. Jadi ya sama seperti apa yang saudara lakukan
Tentunya kebaikan itu bukan dasar atas kebaikan ego, atas dasar diri sendiri, tapi kebaikan atas dasar juga kepada kemaslahatan orang lain. Dan juga tentu kebaikan itu atau etika itu terkait tentang norma atau agama yang kita anut. Lanjut, ada etika keutamaan. Etika ini dapat mempersoalkan akibat suatu tindakan tidak juga mendasarkan pada penilaian moral, pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tapi pada pengembangan karakter moral pada setiap orang. Orang tidak hanya melakukan tindakan yang baik, melainkan menjadi orang yang baik dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Saudara sekalian, saya bicara terhadap saudara yang muslim. Tentu akhir-akhir ini nih, bulan-bulan ini nih banyak sekali ya peringatan-peringatan tentang meneladani terhadap akhlak Nabi, akhlak Rasulullah SAW. Ini terkait tentang etika keutamaan. Tentu juga agama yang lain mempunyai dasar kebaikan itu berdasarkan dengan ketokohan yang dianggap bisa mewakili terhadap contoh panutan bagi umat. Dalam perspektif agama Islam, di bulan Maulid itu adalah bulan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, bahwa di mana-mana memperingati akan kelahirannya, yang tentunya tujuannya adalah meneladani terhadap akhlak, etika yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dalam hal ini, bagi umat Islam tentunya menjadikan figur, contoh, idola bagi umat Islam merupakan tokoh-tokoh itu sendiri. Internalisasi ini dapat dibangun melalui cerita sejarah yang di dalamnya mengandung nilai keutamaan agar dihayati dan ditiru oleh masyarakatnya. Kisah-kisah dalam hal ini tentang kisah Nabi besar Muhammad SAW, tentang kisah nabi-nabi, teladan tokoh-tokoh yang menjadikan panutan. Lanjut, kita bicara tentang etika Pancasila sekarang. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk sesuatu itu dinilai dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nilai pertama, pada sila pertama nilai ketuhanan, sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai tersebut, namun juga sesuai dengan mempertinggi terhadap nilai-nilai Pancasila tersebut. Saudara yang berbahagia, lanjut kepada nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, Pancasila lahir sebagai produk kebudayaan Indonesia dan bukan penarikan atau sublimasi dari negara lain. Jadi memang Pancasila itu lahir, yang sudah kita pelajari kemarin, tentang sejarah lahirnya Pancasila dari nilai-nilai yang ada sejak pada zaman kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan itu menjadikan nilai-nilai Pancasila menjadikan dasar bagi kerajaan yang ada sampai kepada bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia. Namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Pancasila sebagai dasar negara modern. Lanjut. Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai yang pertama adalah ketuhanan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan. Agama di negara kita yang mendapatkan legalitas negara ada 6 agama, agama Protestan, Katolik,
Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, itu dalam ajaran-ajaran mereka mempunyai nilai-nilai ketuhanan sesuai dengan keyakinan yang dipahami. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan masyarakat, keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas mandiri dan makhluk Tuhan yang terikat hukum-hukum Tuhan. Keadaban mengindikasikan keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain, yaitu hewan, tumbuhan, dan benda atau makhluk hidup yang lain. Nah, ini adalah nilai-nilai kemanusiaan. Nah, di dalam pemahaman kita terhadap agama yang kita yakini, nilai-nilai kemanusiaan itu mempunyai porsi yang lebih tinggi. Jadi manusia memanusiakan manusia. Jadi ada hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Hubungan vertikal dengan Tuhan kita, maka ada hubungan horizontal dengan manusia, dengan sesama. Lanjut kita bicara kepada nilai yang ketiga adalah nilai persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Ketika saudara mempunyai pemahaman akan sesuatu, mungkin punya ide terhadap sesuatu, kemajuan untuk kemajuan bangsa ini, maka dilihat apakah ide-ide yang Anda miliki itu bertentangan nggak dengan nilai persatuan. Misalkan Anda dari suku Jawa, ingin dengan ide Anda menemukan suatu gerakan-gerakan atau organisasi tertentu atau paham-paham tertentu yang ingin Anda istilahnya untuk dinasionalkan. Bisa semua orang bisa memahami terhadap ide-ide kita atau paham kita. Ternyata apabila ide itu bertentangan dengan persatuan dan kesatuan bangsa, berarti harus kita pahami untuk tidak memaksakan terhadap ide dan kehendak kita. Nilai keempat adalah nilai kerakyatan. Perbuatan belum tentu baik apabila disetujui bermanfaat untuk orang banyak. Namun perbuatan itu baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmah dan kebijaksanaan. Pelajaran yang sangat baik, yang contohnya adalah misalkan peristiwa penghapusan 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Tidak salah itu ya, tentang mengamalkan terhadap ibadah keyakinan masing-masingnya. Nah, itu pada waktu itu sebagian besar anggota PPKI menyetujui 7 kata tersebut. Namun, memperhatikan kelompok yang sedikit dari wilayah timur yang secara argumentatif dan realistis bisa diterima. Maka pandangan minoritas dimenangkan atas pandangan mayoritas. Nilai yang kelima adalah nilai keadilan. Adapun nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Contoh implementasi terhadap sila yang pertama, contohnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, secara sadar patuh melaksanakan perintah Tuhan. Jadi ketika pengikut agama-agama itu menjadi orang-orang yang bertakwa dan beriman, maka berarti dia sudah melakukan terhadap implementasi pada sila yang pertama. Setiap umat harus mempelajari agama dan mengamalkannya. Walaupun berbeda agama, rakyat Indonesia harus bersatu. Dapat bekerjasama dalam bidang sosial, perekonomian, dan keamanan lingkungan. Itu yang diharapkan. Kemudian setiap pemeluk agama tidak boleh menghalangi ibadah agama lain dan mengembangkan toleransi agama sejak dini. Dalam ajaran
Islam, kita mengenal maqasidul syariah, yaitu terhadap keinginan tujuan-tujuan ingin hidup bahagia. Di antaranya adalah kebebasan di dalam menentukan agama, kebebasan kita untuk menjaga terhadap keturunan kita, harta benda kita, jiwa kita, pendapat kita, itu diberikan kebebasan dalam hal ini. Seperti halnya juga kebebasan dalam memeluk agama. Contoh implementasi sila yang kedua, bersama manusia tidak boleh saling melecehkan. Semanusia punya rasa memiliki mau berkorban, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak semena-mena terhadap orang lain, mengakui adanya masyarakat majemuk, kompromi, gemar kegiatan kemanusiaan, mentaati hukum dan tidak diskriminatif. Lanjut saudara, pada sila yang ketiga. Contoh implementasi pada sila yang ketiga, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, berkorban demi negara, bekerja keras, taat membayar pajak, tidak KKN, cinta tanah air, meningkatkan prestasi di segala bidang, bangsa sebagai bangsa Indonesia, percaya diri sebagai orang Indonesia. Contoh implementasi yang keempat, aktif dalam musyawarah, memberikan hak suara, mengawasi wakil rakyat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, kemudian mengutamakan musyawarah dengan menggunakan akal sehat, menerima hasil musyawarah apapun hasil dan melaksanakan dengan tanggung jawab, mempunyai itikat baik dalam melakukan sesuatu. Implementasi contoh sila kelima adalah mengembangkan perbuatan luhur, berbuat adil dan tidak pilih kasih, menghormati orang lain, suka memberi pertolongan, bekerja keras dan menghargai orang lain. Pancasila sebagai nilai fundamental bagi bangsa dan negara Republik Indonesia terdapat dalam nilai dasar pembukaan Undang-Undang 45 dan nilai instrumental pada pasal 2 Undang-Undang 45 dan nilai praktis perundang-undang nama undang-undang. Lanjut, kemudian ini ada nilai dasar, nilai instrumental, nilai Pancasila. Peraturan undang-undang, mulai dari undang-undang sampai keputusan gubernur, bupati, dan kota madya, ketetapan MPR, pasal Undang-Undang 45, Pancasila dalam pembukaan 45, semuanya adalah bermuara kepada Pancasila sebagai cita hukum bangsa yang kita cintai ini. Saudara sekalian yang berbahagia, hari ini perkuliahan kita membahas tentang etika. Makna Pancasila sebagai sistem etika tentu harus saudara pahami. Intinya adalah etika Pancasila menjadikan pemahaman di dalam berbangsa dan bernegara di negeri kita ini. Jadi seluruh norma agama yang diyakini oleh bangsa ini, insya Allah kita yakini sudah termasuk di dalam nilai-nilai etika Pancasila. Apabila kita menjalankan dengan benar tentang etika Pancasila ini, maka kemakmuran, keadilan, kebahagiaan bagi bangsa ini, dan persatuan bangsa ini akan bisa kita dapatkan. Bila persatuan akan terwujud dalam negeri yang kita cintai ini, maka tentu kemakmuran bagi bangsa akan kita dapatkan. Semoga saudara bisa memahaminya dengan baik dan bisa mempelajarinya sendiri di rumah dan bisa dibuka slide-slide-nya. Sebelum Bapak akhiri, mungkin saudara ingin tanyakan, silakan. Silakan. Kembali kepada absen. Siapa yang baru masuk yang belum di absen? Apakah ada? Rahmat Abdullah, Pak. Rahmat Abdullah, Pak. Jaringannya Siapa? jelek banget tadi, Pak. Maaf. Rahmat Abdullah. Rahmat Abdullah. Abdullah, Kita... Pak. Bentar. Saya coba untuk buka dulu Rahmat Abdullah.
Siapa lagi selain Rahmat? Rahmat Abdullah. Ya, dari atas mungkin ada Jatayu Putra Adli, ada Ahmad Hisam, ada Almahisa Putra, ada Andi Rahmat Aditya, Andrianto, David, Yogi Saputra, Tasa Buana, Muhammad Al-Farihin, Nafa Auli Az-Zahra, Rahmat Abdullah. Oke, Rahmat mana Rahmat? Iya Pak, hadir. Masuk ya. Iya siap Pak. Siapa lagi selain Rahmat? Ya. Saudara yang berbahagia, semangatlah kita untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Istiqomah terus belajarnya. Saya doakan semoga saudara semuanya menjadi manusia-manusia yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Amin. Makasih Pak. Amin. Yang harus Anda lakukan. Ikuti seluruh proses yang perkuliahan yang Bapak tugaskan kepada saudara dan lakukanlah. Walaupun mungkin kesibukan saudara dan sebagainya. Perjalanan panjang ini harus dilalui menuju kesuksesan masa depan. Sekarang sedang tertatih-tatih dengan biaya, dengan waktu. Tetaplah saudara semangat dan tetap untuk bisa menyelesaikan perkuliahan dengan benar dan jangan putus di tengah jalan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka perkuliahan hari ini Pak mau bertanya Pak, maaf. Silakan. Ya. Mas Untuk siapa? UTS Samuel Pak. Sebentar Mas. Silakan Mas. Perkenalkan Pak, saya Samuel Pak, ingin bertanya. Ini untuk UTS pakai template lembar ujian UTS ya Pak, ngerjainnya Pak? Iya. Ada lembar ujiannya Mas. Jadi nanti diketik aja ya Pak? Bisa diketik, bisa juga ditulis. Kalau memang lembar ujiannya itu memangnya diketik, ya diketik aja. Di soal tugas besar itu sebenarnya soalnya hampir mirip, maka sebenarnya saya membuat soal tugas besar itu ada kaitannya tentang UTS. Jadi kalau sudah mengerjakan tugas besar, menurut saya akan lebih ringan pada soal UTS. Mas Samuel? Iya Pak, mengerti Pak. Ya, ya siap. Oke, kasih Pak. Oke, kira-kira sudah cukupkah? Pak, maaf, pertemuan hari ini? Bertanya Pak. Silakan. Untuk yang tugas besar itu diisi soalnya saja ya Pak, atau dibuat makalah Pak? Ulang lagi, untuk tugas besar diapakan? Diisi soalnya atau dibuat makalahnya Pak? Ya, diisi soalnya saja bisa. Pokoknya gini, saya memberikan kebebasan saudara untuk mengerjakan tugas itu semampu saudara seperti apa. Saudara mau membuat soal itu berbentuk makalah, monggo. Saudara mau menjawab soal itu seperti pertanyaan, ya silahkan. Ya, Mas Rivaldi. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi tidak usah kemudian saudara merasa bingung ya. Semampunya saja dikerjakan seperti apa. Yang penting adalah ada kerjaan yang Anda lakukan. Yang jadi masalah adalah yang tidak mengerjakan itu. Itu tentu tidak akan dapat nilainya. Oke, ada lagi? Silakan. Umar Hasan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Mau nanya, itu kan tugas besarnya dibuat makalah atau buat pertanyaan. Itu referensinya dari modul atau bisa nyari lainnya Pak? Bebas Mas.
Bebas. Oh iya Pak. Bebas, iya. Saudara bebas mencari jawaban dari soal yang ada. Ya. Iya Pak. Semakin banyak referensi yang Anda gunakan, tentu semakin valid istilahnya data Anda itu. Oke, paham Mas Umar? Paham Pak. Terima kasih Pak. Ya. Gimana? Ada lagi? Tidak ada ya? Sudah selesaikah? Selamat untuk UTS-nya dan jangan lupa dikerjakan semuanya. Pekan depan sudah UTS dan mulai dari hari ini boleh jadi bisa dibuka terhadap soalnya, sudah bisa dikerjakan dan pada hariannya saudara tinggal mengupload saja. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya. Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, Bisa Pak. sukses selalu buat saudara. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas kehadirannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama.